Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setiawan Official gitu ya. Kemarin terakhir kita buat video ngevlog. Saya kasih judul hipnotis Gunung Kelut gitu ya. Ya memang kadang-kadang kalau waktu luang atau mungkin ada waktu yang luang agak panjang sedikit, biasanya saya tuh suka untuk ya bepergian ke gunung gitu ya. Belum bisa dikatakan pendaki karena mungkin tidak se-expert atau tidak sesering teman-teman yang memang benar-benar pendaki, tapi alhamdulillah ya lumayan lah sering mendaki gitu. Bahkan di konten-konten saya awal itu banyak sekali saya upload video-video pada saat mendaki. Jadi di video kali ini tidak mendaki lagi, kembali lagi ada hubungannya dengan pikiran kita, ada hubungannya dengan self development atau pengembangan diri kita gitu ya. Seperti di judul saya kasih judul hati-hati dalam melabeli atau mengasih label atau menaruh label di dalam dirimu sendiri. Hati-hati untuk istilahnya melabeli dirimu sendiri. Label itu apa? Label itu adalah sesuatu yang pakem gitu ya. Label itu adalah sesuatu yang seakan-akan memang itu diri saya, memang itu diri kamu gitu. Padahal sebenarnya nanti bukan seperti itu. Penjelasannya saksikan terus video ini. Jadi sebelum saya membahas tentang judul, ada beberapa pertanyaan. Kenapa kok suka naik gunung gitu? Ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu saya jawab, bukan di komen, tapi kemarin itu pertanyaan di IG kalau nggak salah. Ya, di IG kalau nggak salah. Kenapa kok suka naik gunung gitu? Karena gini teman-teman, ini jawaban singkat ya, nanti setelah ini saya jelaskan sesuai judul video ini, penjelasan singkat. Saya ini tipenya orang, atau saya melabeli diri saya ini ada hubungannya nanti dengan judul. Saya tuh melabeli diri saya adalah orang yang kuat, orang yang senang berpikir, orang yang mungkin kritis, orang yang senang dengan hal-hal baru yang itu tentunya untuk membuat diri saya lebih baik. Nggak mungkin kan kalau kita senang hal-hal baru tapi membuat diri kita menjadi lebih negatif, kan ya rugi gitu ya. Saya tuh suka sendiri sebenarnya. Saya suka sendiri dalam arti tidak terlalu suka keramaian. Bahkan mungkin ada teman-teman di luar sana yang pada saat punya masalah, pada saat galau, atau pada saat butuh me time atau waktu sendiri, atau mungkin butuh sesuatu yang mengembalikan diri kita ke posisi netral itu, kadang pergi ke hal yang atau pergi ke tempat yang rame-rame seperti ke mall, nonton bioskop gitu kan, ke pantai, macam-macam, atau nongkrong dengan teman. Ya nggak salah, tapi kan itu beda orang beda cerita, beda orang beda 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 pengalaman, beda orang beda beda solusi untuk menyelesaikan semua yang ada di dalam kehidupannya gitu ya. Kalau saya kebetulan suka hal-hal yang sepi gitu, makanya suka naik gunung. Di gunung itu gini sedikit ya, di gunung itu pada saat kita jalan, mulai dari perencanaan pun kita nggak boleh main-main. Kita mau naik ke gunung ini katakan, itu perencanaannya harus benar-benar matang, mulai dari logistik, kita harus tahu sedikitnya informasi tentang gunung itu, di manakah, adakah di situ sumber air, adakah di situ orang yang jualan, tempat campnya gimana, berapa jam untuk ke puncak, berapa ketinggiannya, terus bahayanya apa saja, yang dilarang apa saja. Terus kalau kita ke sana butuh estimasi waktu berapa jam, bahkan mungkin kalau kita ngecamp itu butuh waktu berapa hari. Setelah itu logistiknya, itu kita bawa air berapa liter kalau nggak ada sumber, kita bawa makanan berapa banyak, kita bawa teman berapa banyak, estimasinya nanti kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan kita harus bagaimana, itu kan harus tahu. Itu mulai persiapan. Setelah itu jalan gitu kan. Di perjalanan itu sebenarnya juga ada pelajaran-pelajaran yang itu menurut saya sesuai dengan label saya gitu ya. Saya tuh suka hal-hal yang lebih menantang gitu. Pada saat jalan
Pada saat kita jalan bersama teman, pada saat ada teman kita yang mungkin trouble, nggak kuat, apa yang kita lakukan? Apakah kita terus jalan? Apakah kita menunggunya? Apakah kita memberi pertolongan pertama dan sebagainya? Itu kan bisa menurunkan ego, bisa membuat diri saya pribadi itu lebih merasakan apa yang dirasakan orang lain pada saat kita jalan bareng gitu ya. Kita beri penjelasan nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi itu sekilas kenapa saya suka naik gunung. Mungkin beberapa bulan ke depan akan naik lagi, dan insya Allah kalau misalkan memadai akan saya up di konten ini. Baik, itu sedikit alasan gitu ya. Jangan atau hati-hati dalam melabeli kehidupan kamu. Saya itu orangnya memang nggak konsisten. Saya tuh orangnya memang seperti ini. Saya tuh pemalas. Saya tuh memang orangnya gampang marah. Saya tuh memang egois. Saya tuh memang, banyak orang yang berkata seperti itu atau melabeli dirinya dengan hal-hal yang seperti itu. Kenapa gitu loh. Pada saat kita melabeli hal atau diri kita dengan hal seperti itu kan negatif gitu. Kenapa kamu melabeli diri kamu dengan hal yang negatif? Saya tuh memang orangnya pemarah. Nggak bisa kalau saya seperti ini. Saya tuh pemarah. Saya tuh memang egois. Terus kenapa kalau saya egois? Saya tuh memang seperti ini. Terus kenapa? Saya tuh memang keras. Terus kenapa? Kalimat itu kamu ulangi berulang kali, akhirnya kamu percaya kalau diri kamu sebenarnya seperti itu. Saya tuh orangnya pemalas, saya tuh orangnya malas mikir, saya tuh orangnya nggak suka dengan hal-hal seperti ini. Saya tuh orangnya gampang bosen, saya tuh orangnya, itu sama saja kita melabeli diri kita dengan hal seperti itu. Nah, pikiran bawah sadar kita itu menangkap itu semua. Kalau itu sudah masuk ke pikiran bawah sadar kita dan menjadi program di dalam diri kita, mau tidak mau secara tidak sadar atau secara tidak langsung, kamu akan mempercayai kalau diri kamu itu malas, kalau diri kamu itu egois, kalau diri kamu itu gampang marah, kalau diri kamu itu hal-hal yang negatif seperti yang kamu inginkan, seperti yang kamu labelkan kepada diri kamu gitu. Dan kebanyakan orang nggak sadar itu. Bahkan kita dulu berpikir, ya memang seperti itu saya, terus mau ngapain lagi? Saya tuh orangnya keras, saya tuh orang pemarah. Apakah nggak lebih baik saya tuh orangnya penyabar, saya tuh orangnya kalem, saya tuh orangnya rendah hati, saya tuh orangnya santai, itu kan lebih baik daripada iya memang saya pemarah, mau kenapa, emang kenapa gitu, mau kenapa, emang kenapa kalau saya pemarah. Kalau kamu nggak suka dengan saya, ya udah. Itu kan sebenarnya kita membentuk diri kita seperti itu. Padahal di sisi lain pada saat kita tanya, dia nggak mau loh sebenarnya jadi orang pemarah. Dia nggak mau loh sebenarnya jadi orang egois. Dia nggak mau loh sebenarnya jadi orang yang gampang baper. Nggak mau. Tapi karena dari dulu dia sudah melabeli dirinya dengan hal seperti itu, kalimat seperti itu, akhirnya alam bawah sadarnya menangkap itu, alam bawah sadar kita menangkap itu dan mewujudkan itu. Karena kita sudah percaya kalau diri kita seperti itu. Jadi hati-hati dalam melabeli diri kamu. Mulai sekarang, pada saat kamu ingin merubah diri kamu, pada saat kamu ingin melepas label lama kamu yang mungkin notabene negatif, silahkan dilepas. Bisa asal kamu mau. Tapi sulit. Ya, tergantung kamu. Kenapa kok kita menganggapnya sulit? Karena mungkin dia sudah masuk ke dalam program diri kita. Energi kita sudah energi yang seperti yang kamu labelkan. Misalkan saya tuh memang orangnya pemarah, nggak bisa saya nggak marah-marah gitu. Jadi meskipun ada hal atau kondisi yang sebenarnya biasa, sebenarnya santai, tapi karena kita melabeli diri kita dengan orang yang pemarah, akhirnya kita marah. Padahal orang lain mendengar itu nggak marah kok. Orang lain mendengar itu nggak baper kok. Tapi kenapa kamu baper? Karena kamu sudah percaya kalau dirimu itu pemarah. Karena kamu sudah percaya kalau dirimu itu memang watak saya egois. Itu bisa dirubah semua teman-teman. Saya sudah pernah bilang di video-video yang dulu,
bahwa sebenarnya pikiran kita tuh kosong. Pikiran kita ini kosong sebenarnya. Kita mau isi apa? Kita mau isi apa? Kita mau isi hal yang positif atau kita mau isi hal yang negatif? Kalau kita mau isi hal yang negatif, ya itu pilihan teman-teman semua. Kalau teman-teman mau ngisi hal yang positif, ya itu juga pilihan. Gitu loh. Nah pertanyaannya kenapa kita bisa positif bisa negatif? Karena banyak yang masuk gitu. Tergantung pergaulan kita, tergantung kalimat yang kita ucapkan, tergantung apa yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita yang sudah menghipnotis pikiran kita. Kita sering melihat apa? Kita sering mendengar apa? Kita sering berpikir apa? Kita sering merasakan apa? Itu kan kalau itu dilakukan terus menerus akhirnya kan numpuk di dalam sini. Akhirnya menjadi program dan kepercayaan. Ada kalimat yang menyatakan seperti ini, apapun yang dilakukan meskipun itu salah, tapi orang lain banyak yang mendukung, bisa menjadi kebenaran loh. Hati-hati dengan hal ini. Jadi kalau kita nggak benar-benar berpikir atau benar-benar apa ya istilahnya itu mengulik sesuatu hal kejadian yang terjadi, kita akan mempercayai itu sebuah kebenaran. Padahal kita nggak tahu bagaimana sebenarnya. Padahal kita nggak tahu apakah seperti itu yang terjadi gitu. Jadi hati-hati dalam melabeli diri kamu. Kita nggak bisa mengontrol apa yang masuk ke dalam pikiran kita, nggak bisa mengontrol. Yang kita bisa adalah bagaimana kita menyikapi itu, bagaimana respon kita kepada sesuatu atau hal yang masuk setiap harinya pada saat kita melakukan aktivitas. Pikiran kita sebenarnya kosong gitu, nggak ada isinya. Kita mau isi apa? Seperti kamar kosong yang video yang lalu, kalau nggak salah judulnya sebenarnya pikiran itu kosong. Seperti sebuah kamar, kamu kalau ingin kamar yang indah, sejuk, ya kasih wangi-wangian, kasih AC atau kipas angin kan gitu ya. Jadi tergantung kamu, tergantung kita mau ngasih label dari kita seperti apa. Jadi pada saat kamu pemarah, apakah benar sebenarnya kamu itu pemarah? Belum tentu. Pada saat kamu merasa egois dan kamu bilang saya memang egois, orangnya memang seperti ini, kalau nggak suka ya udah, apakah benar kamu egois? Dan kok bangga sih menjadi egois? Kok bangga sih menjadi orang yang pemarah? Kok bangga sih menjadi orang yang malas? Kok bangga gitu loh? Sampai kamu seperti itu. Saya memang pemalas, saya memang pemarah, saya memang egois. Terus kenapa? Kok bangga? Gitu kan? Saya dulu juga mengalami seperti itu. Saya dulu melabeli diri saya atau mengejas diri saya itu orang pemalas. Saya itu orang yang IQ-nya rendah. Saya itu orang yang miskin. Saya itu orang yang banyak yang orang yang saya memang nggak pede kalau bicara di depan umum. Saya tuh nggak berani kalau bicara di depan umum. Saya pasti ragu, pasti nanti akan melakukan banyak kesalahan. Saya dulu melabeli diri saya seperti itu. Dan pada saat saya berkonsultasi atau pada saat saya ngobrol dengan orang yang mungkin pada saat itu pemahamannya lebih dalam, lebih lebar, lebih luas daripada saya, akhirnya saya diberitahu ilmu ini. Gitu loh. Ini bahkan ilmu ini atau pengetahuan ini saya dapat sebelum saya ikut training di hipnosis bawah sadar, hipnoterapi sebelum itu. Dan akhirnya saya mendalami di ikut trainingnya secara resmi, ada silabusnya, ada kurikulumnya, mempelajari ini, pikiran ini bagaimana sebenarnya, kok bisa seperti ini. Itu yang pertama teman-teman. Jadi sebenarnya kan apa ya, contoh, sebenarnya banyak orang kita tuh menginginkan hal-hal yang enak, ingin kaya, ingin sehat, ingin apa ya, ingin urusan selesai, ingin gak ada masalah kan gitu. Tapi yang kita lakukan, yang kita apa istilahnya, yang kita lakukan di sehari-hari itu tidak menuju ke sana. Pikiran kita ini, pikiran bawah sadar kita ini sebenarnya kan apa ya, netral gitu loh. Dia tidak mengerti, tolong diingat, dia tidak mengerti kata-kata yang bukan kata-kata yang bukan kata benda dan kata sifat.
Jadi pikiran bawah sadar kita atau pikiran kita ini hanya mengerti kata benda dan kata sifat. Sakit, kaya, pintar, bodoh, males, marah, egois, sombong, itu yang dia mengerti. Dan pada saat kita ngomong saya tidak miskin, apa yang ditangkap? Miskin. Saya tidak punya hutang, apa yang ditangkap? Hutang. Jadi pikiran bawah sadar tidak mengerti kata jangan atau tidak atau apa. Yang dia ngerti kata sifat dan kata benda. Saya loh bukan orang pemarah. Apa yang dia tangkap? Pemarah. Coba diganti. Hutang saya lunas. Bukan tidak punya hutang. Diri saya atau badan saya sehat. Bukan saya tidak sakit. Saya adalah orang yang penyabar. Bukan bilang saya bukan orang yang pemarah. Saya kaya. Bukan bilang saya bukan orang miskin atau saya tidak orang miskin. Yang ditangkap miskinnya. Itu loh. Itu konsep. Dan tolong kalau nggak percaya ini dibuktikan. Banyak orang-orang yang perkataannya itu positif seperti itu. Inginnya kaya tapi ngomongnya saya bukan orang miskin. Ya ditangkap miskin. Kalau itu yang kita masukkan ke dalam diri kita, oke, dia akan menangkap miskinnya, dia akan menangkap malasnya, dia akan menangkap marahnya. Akhirnya ya yang terjadi kita menjadi pemarah. Yang terjadi kita miskin. Contoh, tolong dilakukan ya. Tolong dilakukan. Ini contoh. Tolong dilakukan. Jangan memikirkan monyet hitam. Jangan memikirkan monyet hitam. Sekali lagi, jangan memikirkan monyet hitam. Apa yang terjadi? Pikiranmu akan menggambarkan atau memunculkan sebuah gambar monyet hitam. Bener nggak? Bener nggak? Karena pikiran bawah sadar kita itu, atau pikiran kita itu nggak ngerti kata jangan, nggak ngerti. Yang dia ngerti adalah monyet hitam pada saat kita menyebutkan kalimat tadi. Jangan memikirkan monyet hitam. Yang dia ngerti, pikiran kita yang ngerti adalah monyet hitam. Makanya memunculkan itu. Padahal jangan kok bandel. Paham ya? Ini contoh sederhana. Jangan memikirkan monyet hitam. Tapi yang muncul di pikiran kita adalah monyet hitam. Yang ditangkap itu loh monyet hitam. Kalau kita tarik di materi yang tadi, saya tidak sakit. Apa yang muncul? Sakit. Saya loh bukan orang pemarah. Apa yang muncul? Orang pemarah. Paham ya dari sini ya? Ini contoh. Jangan memikirkan monyet hitam, tapi yang muncul monyet hitam. Padahal jangan. Nah, kata jangan ini bukan kata sifat, bukan kata benda. Monyet hitam, kata benda. Kan gitu. Yang muncul apa? Monyet hitam. Itu teman-teman ya. Jadi ini kembali lagi ke label kita. Jangan ngomong seperti itu. Jangan melabeli kita dengan hal-hal yang kurang baik, dan jangan bangga. Jangan bangga. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Intinya hati-hati dalam melabeli diri kamu. Apapun itu. Kalau itu merasa tidak baik atau merasa tidak cocok dengan diri kamu, bukannya kamu kok memang saya seperti ini, jangan seperti itu. Rubahlah kalau mau rubah. Itu hak kamu. Bisa dirubah, bisa dirubah. Jadi jangan menganggap diri saya ini dari lahir juga seperti ini, pemarah. Enggak. Percaya, enggak, bukan. Itu bisa dirubah semuanya. Kenapa akan jadi pemarah? Yang pertama, kamu melabeli kamu dengan sebagai orang yang pemarah. Yang kedua, kamu sering melihat, mendengar, dan merasakan di sekeliling kamu, pergaulan kamu, orang yang marah terus. Yang kamu lihat itu sinetron yang marah-marah terus gitu. Jadi kamu pemarah. Jadi teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat dan
Tetap jaga kesehatan, tetap jaga akal pikiran kita, jangan gampang terombang-ambing oleh situasi dan kondisi apapun di dalam kehidupan kita. Kita harus bisa berpikir, kita harus bisa menelaah, meneliti, mengurek-ngurek, me, apa istilahnya itu, membuka, uh, me, mencari tahu sebenarnya seperti apa gitu loh. Jadi jangan gampang untuk menyimpulkan sesuatu kalau kita memang nggak tahu. Ya teman-teman, dan jangan gampang marah. Semoga bermanfaat dan saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.